Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, dari mata turun ke hati. Biasanya orang jatuh cinta karena pandangan mata. Apa yang dilihat mata, kemudian coba diturunkan ke hati, dirasakan di hati, lalu kalau ada rasa cinta, orang lalu titip salam atau tembak. Peran mata dan hati sangat menarik. Waktu zaman-zamannya mereka ini dulu pacarannya. Sekarang kan susah. Dan hampir sekarang itu orang menikah karena kenalan di medsos. Tentu beda pesona antara mengenal dan jatuh cinta pada seseorang melalui medsos dengan mengenal dan jatuh cinta pada orang dengan pandangan mata. Hal ini juga tampak dari ikatan cinta yang terjadi ketika orang menikah karena pandangan mata dan orang menikah karena pandangan medsos. Kedalaman cinta antara orang yang menikah karena cinta itu muncul dari pandangan mata lalu turun ke hati pasti sangat dalam. Tetapi sebaliknya yang lewat medsos, ya sudah. HP rusak, cinta juga rusak. Medsos rusak, cinta juga rusak. Dan kedalamannya tidak terlalu. Kedalaman itu maksudnya membuat orang yang kita pandang itu betul dipandang sebagai harta dalam hidup. Kalau kita menjadikan orang yang kita pandang sebagai harta istimewa dalam hidup, itu yang membuat kita selalu tidak hanya jatuh hati, tapi juga terpaut dan terpikat hati pada orang itu. Nah, dalam konteks inilah benar apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil. Di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Kalau orang yang dipandang kemudian dijadikan aset di hati dan menjadikan itu sebagai harta istimewa, itu yang membuat orang betul mencintai orang itu dari hati. Karena ia menganggap itu sebagai harta. Peran mata itu sangat-sangat besar. Karena hal yang pertama yang kita lihat dalam hidup itu apa yang dipandang oleh mata. Pagi-pagi kita bangun, yang kita tahu pertama itu apa? Suster Louis yang merayakan pesta pelindung. Kita tidak menyadari, tapi seringkali yang dilihat oleh mata pertama, itulah yang kita tahu pertama. Ketika kita bangun tidur, sebelum mata terbuka, kita belum mengatakan kita bangun. Walaupun kita sudah sadar kan,
mungkin dengar ayam berkokok, atau mungkin dengar bunyi-bunyi yang lain. Kalau tidur di pastoran itu dengar musola sebelah teriak pagi-pagi terus. Tapi kita belum mengatakan itu, kita belum mengatakan kita betul-betul bangun sebelum kita melihat sesuatu. Begitu mata terbuka dan lihat, oh sudah terang, itu baru kita tahu. Jadi mata itu pelita, karena mata itu penentu dari seluruh apa yang kita temukan dalam hidup. Nah, Yesus bilang, mata itu pelita tubuh, terang. Kalau mata itu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kemudian juga makanya orang bilang, apa yang kita lihat itu penilaian sangat tergantung pada kacamata yang kita pakai. Kalau kita melihat dengan kacamata positif, maka apapun yang negatif bisa dilihat secara positif. Sebaliknya, kalau melihat dengan kacamata negatif, maka apapun yang kita lihat, apalagi kalau dasarnya orang sudah kita tidak suka, sebaik apapun dia, tetap tidak baik. Jadi mata itu pelita tubuh. Memang kalau bicara kacamata ini berbanding terbalik dengan definisi kacamata secara biologisnya. Karena kalau secara biologis ini kacamata kayak gini minus, berarti untuk membantu melihat yang jauh, yang kabur ya. Jadi kalau dalam arti sejatinya kacamata ini negatif itu bagus untuk melihat apa yang kabur. Tapi kalau mata yang ini itu minus, nah itu yang bikin membuat yang positif pun jadi negatif. Nah, sebenarnya sumber mata itu ada di mana? Di mana? Kembali ke hati. Apapun yang dipandang oleh mata, setirnya ada di hati. Tadi pagi-pagi begitu saya turun dari mobil, lihat Ibu Retno. Pandangan pertama, saya langsung berpikir jauh. Ibu Retno pagi-pagi datang misa di susteran. Tumben kan soalnya. Tapi kemudian kan pagi-pagi masih kabur. Sepintas saya melihat. Tapi coba setelah saya melihat dengan hati, saya lalu pikir, hebat Ibu Retno nih. Pagi-pagi bangun hanya untuk datang ikut misa. Jadi gitu juga ibu-ibu yang lain ini. Sama ibu bapak lagi itu. Pagi-pagi datang hanya untuk misa. Jadi kalau kita melihat dalam kacamata iman, itu menjadi sangat positif. Nah, karena itu juga, marilah kita menggunakan mata hati untuk melihat dan memaknai apa yang terjadi dengan Santo Aloysius Gonzaga, juga apa yang terjadi dengan, siapa ini perempuan dalam bacaan pertama tadi, suster yang baca itu? Siapa tadi? Enggak, rajanya. Atalia. Oke. Pertama Santo Aloysius Gonzaga. Dia itu sudah sejak kecil, dia anak sulung, sudah terpikat dengan hidup rohani. Tentu tidak mungkin dia terpikat untuk tertarik secara rohani kalau tidak ada Tuhan di hatinya. Dan orang yang sudah dasarnya ada Tuhan di hati, sepintas apapun dia lihat, apa yang dilihat oleh mata membuat dia tertarik. Itulah yang membuat dia mau jadi imam. Kemudian ditabiskan menjadi imam pada usia 17 tahun, dan orang bilang itu usia remaja menuju ke dewasa, dan masih sangat panas-panasnya sebagai seorang anak muda. Ternyata ia bisa menepis semua anggapan itu, karena pada usia itu dia banyak mengabdi untuk orang-orang sakit waktu itu, dan ternyata kemudian dia juga meninggal karena dia terlalu terlibat dalam mengurus penderitaan orang-orang yang sakit, apa waktu itu? Wabah ya? Wabah pes. Jadi dalam usia muda, tentu tidak mudah membayangkan orang seusia itu, orang muda, punya kepedulian dan kepekaan yang begitu tinggi. Coba lihat anak-anak muda kita, apakah punya kepedulian dan kepekaan yang tinggi? Seringkali kita makan hati karena tingkah mereka. Karena dalam anggapan kita, mereka dengan usia yang sudah di atas 17 tahun, sudah kuliah, sudah dewasa, kita membayangkan mereka itu sudah lebih dewasa berpikirnya. Tapi coba lihat, banyak kali mengecewakan kita. Kenapa? Tidak terlalu dewasa berpikir. Mereka pikir mereka masih kanak-kanak. Jadi Santo Aloysius Gonzaga itu dasarnya karena hatinya sudah terpaut dan terpikat pada Allah. Itu yang membuat dia jatuh cinta pada Allah. Itu yang kemudian dia memberikan dirinya kepada Allah. Jadi
Dia jadikan kerajaan Allah sebagai harta. Maka kata Yesus, di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Cerita ini juga mengingatkan saya karena beberapa hari ini saya buat tulisan untuk Monsinyur Datus yang merayakan 40 tahun imamat. Dan yang muncul di benak saya pertama ketika pertama kali menjumpai beliau saat dia tugas di paroki kami setelah tabis. Waktu itu kami masih SD. Beliau punya penampilan membuat kami anak-anak tertarik, juga termasuk saya kemudian ingin jadi imam karena melihat Monsinyur Datus. Dia kan anak mantan Bupati Manggarai. Tapi gaya hidupnya ini, dia kemana-mana itu motor trail, celana pendek, dan berdiri di jalan itu, kan jalan kita lompat, batu-batu itu, lompat-lompat. Tapi kita anak-anak suka lihat, apalagi waktu itu sebelumnya, pastor sebelumnya biasa bawa kuda, dan kalau dia bawa kuda, kami anak-anak pasti cari rumput untuk kasih makan kuda. Tapi dengan dia datang ganti, lebih modern. Tapi banyak hal menarik yang dia lakukan sebagai seorang pastor muda pada waktu itu yang kemudian mengikat kami anak-anak untuk juga merasa tertarik menjadi pastor. Cerita singkatnya seperti itu. Dan masih banyak dia punya gaya-gaya khas yang dia tunjukkan untuk memikat. Jadi kembali ke apa yang kita pandang dengan mata, ketika di hati sudah ada Tuhan, gampang sekali nyantolnya. Jadi dasarnya itu ada Tuhan di hati. Terserah apapun yang dipandang oleh mata. Nah, tentu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh seorang perempuan, ibu dari raja yang meninggal ya, Atalia. Ini kalau kita bicara Atalia ini hampir sama dengan Isabel. Dahsyat ini perempuan-perempuan. Kebetulan banyak perempuan di sini juga ya. Tapi saya tadi bilang apa? Kita lihat dengan kacamata positif, apa yang negatif. Atalia dan Isabel ini ngeri. Coba setelah anaknya mati, dia mau kuasai semua. Dia mau bunuh semua keturunan-keturunan raja supaya dia berkuasa. Tapi Tuhan itu selalu punya cara. Salah satu anak dari keturunan raja itu diselamatkan dengan disembunyikan di tempat-tempat tidurnya dengan dia punya babysitternya selama 6 bulan dan kemudian selamat. Dan cerita singkatnya, ketika anak ini besar dan ditampilkan di bait Allah, dia jengkel. Dia merasa mereka berkhianat karena memelihara anak itu. Lalu dia marah di bait Allah. Tapi Tuhan masih lebih kuat bekerja. Siapa tadi imam itu yang memimpin perayaan di bait Allah? Siapa tadi? Yoyada. Yoyada memerintahkan untuk membunuh itu perempuan yang jahat itu. Dan akhirnya dia dibunuh. Jadi dalam konteks ini kita perlu berpikir, ada apa sih di hatinya ini perempuan sehingga dia bernafsu sekali untuk membunuh dan berkuasa. Sama seperti Isabel. Tapi ini cerita untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang kata orang, di balik istri yang hebat, di balik suami yang hebat, di balik suami yang sukses, ada istri yang hebat. Kita juga sering mengangkat-angkat dan mengakui perempuan dengan di telapak surga ada di telapak kaki ibu. Tapi juga tidak sedikit perempuan yang melakukan kekerasan dan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Atalia, Isabel. Jangan lupa, katanya benar atau tidak, justru para pejabat itu banyak korup karena disetir oleh istrinya. Jadi istri lebih jadi penguasa daripada suami yang menjabat, katanya. Nanti bisa dicek atau dicari tahu. Tapi kita kembali ke, memang sih kalau kembali ke cerita Adam dan Hawa, yang kemudian membuat Adam jatuhkan Hawa. Artinya apa? Hati perempuan gampang terpikat dan terpesona pada kekuatan dan kekuasaan iblis. Seperti menaklukkan Hawa. Tapi kita untung punya perempuan-perempuan hebat. Siapa? Ya, suster-suster mereka ini. Ibu-ibu di antara para ibu saya merasa sangat hebat. Kenapa? Selalu punya waktu untuk mengarahkan hati kepada Tuhan dalam misa.
Itu sangat penting. Banyak ibu yang mengeluh dengan kehidupannya, dengan persoalannya. Hidup lagi tidak baik-baik saja, hidup lagi diselimuti oleh masalah, hidup penuh dengan masalah. Tapi saya tidak lihat pernah ke gereja. Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah kalau kau tidak pernah datang ke gereja? Padahal Tuhan itu bisa menyelesaikan semua masalah yang kita alami. Tidak mungkin Bunda Maria menyerahkan masalah hidup kepada Tuhan. Tidak mungkin Paulus menyerahkan seluruh perkara hidup kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mampu dan tidak bisa membantu kita menyelesaikan persoalan. Kan kitab suci bilang, atau Santo Paulus bilang, segala perkaraku kutangungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Nah, ini jugalah moto kaul kekal dari kakak saya, suster, yang dia jadi suster juga karena Monsinyur Datus waktu itu jadi pastor paroki di paroki kami. Jadi zaman Romo Datus di sana, dia lamar masuk suster, Romo Datus yang memberikan rekomendasi, dan sekarang dia sudah berapa 30-an tahun umurnya suster, dan kemudian dia mengambil moto, segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Kalau kita menyerahkan semua perkara hidup pada Tuhan, sekuat dan sehebat apapun orang dan kekuatan dunia akan dikalahkan. Atalia, seorang perempuan, ibu raja yang mau menguasai, tapi ketika Tuhan bekerja, dia mati juga. Maka marilah kita menyerahkan hidup kita dan menjadikan Tuhan sebagai harta istimewa di dalam hati kita, supaya dimanapun Tuhan itu berada, hati kita terpaut dan terikat pada Tuhan. Kalau sudah ada Tuhan di hati, jangan takut untuk apapun yang dilihat oleh mata, karena mata akan menjadi pelita tubuh. Ketika di tubuh kita, Tuhan kita tempatkan di hati. Semoga Tuhan memberkati kita.